Selamat siang pemirsa, Jakarta hari ini kembali hadir untuk menemani siang hari Anda. Saya, Bu Haina Gaisani, selaku presenter akan membawakan isu kesehatan yang tengah menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Kasus suspek campak di wilayah ibu kota dilaporkan mengalami kenaikan tren dalam beberapa minggu terakhir. Namun, ada yang berbeda dalam penanganan kasus kali ini. Menuju status kota global, pemerintah tidak hanya berperang melawan virus, tetapi juga melakukan revolusi di jajaran birokrasi kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Langsung saja ya rekan-rekan semua. Kasus suspek campak di wilayah kita meningkat 15% bulan ini. Kalau kita mau bawa Jakarta ke level global, manajemen penanganan wabah kita tidak bisa lagi pakai cara lama. Apa kendala di lapangan? Cakupan imunisasi di wilayah kita ini belum tembus 90%. Kalau ditanya nggak hijau minggu ini, rapat smart ASN kita bakal merah di sistem pusat. Bisa nggak sih tim perawat ini lebih kencang lagi jemput bolanya? Bu Ambar, sebentar. Sebentar dulu nih untuk masalah campaknya ya. Kami lagi ditekan dari pihak manajemen untuk standarisasi rumah sakit. Semua dokumen di sini harus pakai standar internasional. Pelayanan harus super cepat, belum lagi akreditasi global. Kita ini mau jadi rumah sakit kota global. Jadi profesionalisme dan prosedur itu harus jadi nomor satu loh. Profesionalisme atau perbudakan digital nih Bu maksudnya. Bapak Ibu sadar nggak, sejak kita kejar target campak, sudah 3 orang nakes izin sakit karena stres dan demam. Kita bicara smart government, tapi manajemen SDM kita masih kuno. Target tinggi, tapi mental health pegawainya nol besar. Saya paham, kalian lelah dan ingin prosedur rapi. Tapi coba denger ini. Nah, di sini kita udah identifikasi isu dulu. Pertama, ada KLB campak tinggi. Kasus kejadian KLB campak masih tinggi di Indonesia dan menempati urutan kedua di dunia. Yang kedua, ada juga berita tentang keracunan program MBG. Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis meningkat. Ada masalah dalam pengawasannya. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental anak. Program cek kesehatan gratis temukan ratusan ribu anak bergejala cemas dan depresi. Pada data kita, analisis isu dengan teknik APKL-nya didapat isu prioritas yaitu KLB campak berdasarkan urgensi, dampak luas pada masyarakat, dan relevansi dengan tugas ASN di bidang kesehatan. Kemudian, jika dampak tidak diatasi, maka peningkatan angka kesakitan dan kematian anak. Komplikasi serius, ada pneumonia, dan ensefalitis. Kemudian ada daya tahan tubuh anak melemah, risiko KLB meluas ke wilayah lain, peningkatan risiko stunting pada anak. Benar kata Pak Menkes. Kita bisa urus pemulihan mental setelah ancaman wabah ini terkendali. Nyawa anak ini tidak bisa menunggu kita selesai mengeluh. Masalah utamanya ini ada di manajemen ASN, Pak. Input data imunisasi dari vaskes swasta sering terlambat masuk ke sistem kita. Data manual masih dominan. Akibatnya respon kita lambat. Betul dok, sebagai smart ASN, kita seharusnya sudah pakai integrasi real time. Masalahnya, literasi digital sebagian kader dan nakes kita masih rendah loh. Masih menganggap aplikasi itu beban, bukan alat bantu. Lihat ini dari sisi masyarakat ya. Banyak orang tua yang menolak melakukan imunisasi karena banyak kabar hoax di media sosial. Kita ini butuh konten edukasi yang berstandar global. Visualnya bagus, terus bahasanya juga persuasif. Jadi bukan cuma selebaran fotokopi, begitu. Saya setuju dengan Ibu Hani. Standar global itu kuncinya di trust dan hospitality. Kalau nakes kita mulai dengan kaku dan tidak bisa menjelaskan secara ilmiah atau bahasa medis dengan ramah, warga ya pasti lebih percaya influencer dan hoax daripada kita. Oke, jadi masalahnya bukan cuma vaksinnya habis ya, tapi cara kita mengelola SDM dalam manajemen ASN dan cara kita beradaptasi dengan teknologi dalam smart ASN yang belum nyambung. Mbak Ina, tolong dibantu dalam pembuatan media digitalnya ya. Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih ditunjuk sebagai PJ Promkes di sini. Saya sebelumnya sudah berkoordinasi dengan tim untuk pembuatan media digital edukasi berbasis animasi untuk masyarakat agar mudah dimengerti, yaitu dengan gagasan kreatif yang kita buat itu transformasi digital humanis melalui manajemen talenta. Izin Pak, saya mau share screen untuk media digital animasinya Pak Bu. Campak itu apa sih? Campak itu virus yang menular lewat udara. Jadi cukup batuk atau bersin aja bisa menyebar. Awalnya kelihatan seperti sakit biasa. Ada demam, lalu muncul ruam, makanya banyak yang nganggep ini cuma bintik merah biasa. Tapi justru di situ masalahnya. Karena di balik ruam itu resikonya bisa serius, mulai dari radang paru sampai radang otak. Terus kenapa kasusnya bisa cepat naik? Karena penularannya tinggi banget. Satu orang yang belum kebal bisa menularkan ke belasan orang lainnya. Jadi kalau perlindungannya nggak merata, virusnya gampang banget nyebar. Makanya penting banget memastikan imunisasi anak lengkap sesuai jadwal. Karena semakin banyak yang terlindungi, semakin kecil peluang campak menyebar. Itu hasil buatan saya dan tim. Apakah ada masukan Bapak Ibu untuk edukasinya? Nah, ini nih konten edukasinya yang berstandar global, visualnya udah bagus,
dengan menggunakan bahasa yang sudah persuasif ya. Jadi kan bukan cuma selembaran fotokopi. Baik, Ya, Pak. saya setuju juga dengan Pak Menkes. Bagus sekali untuk Mbak Aina videonya ya. Semoga bisa di-share ke masyarakat dan mereka terpapar ya Mbak Aina. Baik, nanti saya akan share ke Instagram Kemenkes, Dinkes, dan jajarannya, Bu. Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Ina. Terima kasih Mbak Aina. Ibu. Baik, terima kasih semuanya.